Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Nadia, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Darun Najah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah fikih jinayah dengan judul Pembagian Jarimah, Asas Legalitas, Pengertian, Sumber, dan Penerapannya dalam Hukum Pidana Islam. Yang pertama, pengertian fikih jinayah. Fikih jinayah juga dikenal sebagai hukum pidana dalam Islam atau jarimah. Istilah jinayah merupakan bentuk masdar dari kata jana. Dari perspektif etimologi, jana berarti melakukan kesalahan atau dosa, sedangkan jinayah diartikan sebagai tindakan dosa atau kesalahan. Contohnya, dalam kalimat jinayatun qaumahu ala jana, diartikan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan terhadap komunitasnya. Kata jana juga dapat diartikan sebagai memetik, seperti dalam frase jana asamarot yang berarti memetik buah dari pohonnya. Seseorang yang melakukan kejahatan disebut jani, dan individu yang menjadi korban tindakan tersebut dikenal sebagai mujna alaih. Pengertian jarimah. Secara etimologis, kata jarimah berasal dari kata jaroma yang berarti dosa atau kesalahan. Dalam bahasa Arab, kata ini sering digunakan untuk menyebut perbuatan tercela yang dilarang agama. Nah, secara terminologis, menurut para ulama fikih, jarimah adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang pelakunya dikenakan sanksi atau ukubah tertentu. Nah, menurut Abdul Qadir Audah, jarimah adalah perbuatan yang dilarang syara', baik dengan larangan yang bersifat tegas maupun tidak. Dan terhadap pelakunya ditetapkan hukuman had, qisas, diyat atau ta'zir. Ciri-ciri jarimah. Ada larangan syariat, yaitu perbuatan jelas dilarang dalam Al-Quran atau Sunnah. Nah, yang kedua ada sanksi hukum, yaitu syariat menentukan hukuman tertentu atau had, qiyas, diyat, atau memberi wewenang hakim atau ta'zir. Nah, yang ketiga ada pelaku, yaitu harus dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atau mukhalaf. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur jarimah. Yang pertama unsur formil, yaitu adanya nas yang melarang perbuatan. Selanjutnya ada unsur material, yaitu adanya perbuatan yang dilakukan seperti mencuri, membunuh. Nah, selanjutnya ada unsur moral, yaitu dilakukan dengan kesadaran atau kehendak, bukan paksaan atau kelalaian mutlak. Selanjutnya ada pembagian jarimah. Yang pertama ada hudud. Hudud berasal dari kata al-hududu, yaitu batas atau larangan. Dalam konteks hukum Islam, hudud adalah batasan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilanggar. Secara istilah, jarimah hudud adalah tindak pidana yang bentuk dan hukumannya sudah ditetapkan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan hukuman tersebut bersifat tetap atau ta'abudi, sehingga tidak bisa diubah atau digugurkan oleh manusia. Nah, selanjutnya contoh jarimah hudud atau kejahatan dengan hukuman tetap. Yang pertama ada zina. Contohnya laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri berhubungan badan. Hukumannya kalau sudah menikah dirajam atau dilempari batu sampai mati. Kalau belum menikah, hukumannya dipukul cambuk 100 kali. Nah, yang kedua contohnya menuduh orang berzina atau qadzaf. Contohnya menuduh orang berzina tanpa bisa membawa 4 saksi. Hukumannya dicambuk atau dipukul 80 kali. Nah, yang selanjutnya contohnya mencuri atau syarokah. Contohnya mengambil harta orang lain secara diam-diam. Nilainya mencapai batas tertentu dan disimpan di tempat aman. Hukumannya potong tangan kanan. Pembagian jarimah yang kedua adalah qisas. Nah, qisas secara bahasa berarti pembalasan yang setimpal atau pembalasan dengan yang sama. Nah, dalam istilah hukum pidana Islam, qisas adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggar terhadap jiwa atau nyawa atau anggota badan seseorang dengan hukuman yang setara dengan perbuatannya. Artinya, jika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman mati sebagai balasan. Jika seseorang melakukan
melukai anggota tubuh orang lain, maka pelaku bisa dikenakan balasan setimpal. Misalnya luka dibalas luka dengan kadar yang sama. Nah, contoh kisos yang pertama, pembunuhan dengan sengaja. Contohnya si A membunuh si B dengan sengaja. Nah, hukumannya adalah dibunuh kembali dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, melukai anggota tubuh. Contohnya si A memotong tangan si B. Hukumannya tangan A dapat dipotong juga. Atau A memukul hingga gigi B patah. Hukumannya gigi A juga bisa dipatahkan. Namun pada praktiknya kisos bisa diganti dengan diat atau ganti rugi berupa harta jika keluarga korban memaafkan. Nah, intinya kisos adalah hukuman balasan setimpal terhadap kejahatan jiwa dan anggota tubuh yang termasuk dalam pembagian jarimah qatl atau pembunuhan dan jarimah terhadap anggota tubuh. Nah, selanjutnya pembagian jarimah yang ketiga yaitu ta'zir. Nah, secara bahasa ta'zir berarti mendidik, menegur atau memberi pelajaran. Dalam istilah hukum pidana Islam, jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang tidak termasuk dalam hudud atau hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun kisos diat, sehingga hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa dengan tujuan mendidik atau mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Jadi kalau jarimah hudud dan kisos sudah ada dan ditentukan hukumannya secara tegas dalam Al-Quran dan hadis, maka jarimah ta'zir lebih fleksibel. Hukuman ta'zir bisa berupa teguran, denda, penjara, atau hukuman lain yang dianggap sesuai oleh hakim. Selanjutnya contoh jarimah ta'zir. Yang pertama ada korupsi. Nah, ini tidak disebutkan dalam hudud tetapi jelas dilarang karena merugikan masyarakat. Nah, yang kedua ada suap dan gratifikasi atau yaitu termasuk perbuatan tercela yang merupakan yang merusak keadilan. Nah, selanjutnya ada membuat fitnah atau menyebarkan hoax, yaitu dapat merusak kehormatan orang lain. Selanjutnya pelanggaran lalu lintas atau aturan negara. Misalnya melanggar batas kecepatan, parkir sembarangan. Nah, selanjutnya ada mencuri dalam jumlah kecil yang tidak memenuhi syarat hudud, potong tangan. Nah, jarimah ta'zir adalah semua tindak pidana yang tidak ada ketentuan hukumannya secara langsung dalam nas, sehingga hukumannya fleksibel dan ditentukan oleh hakim demi kemaslahatan umat. Nah, selanjutnya apa itu asas legalitas? Asas legalitas adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang intinya kalau tidak ada aturan yang melarang, maka suatu perbuatan tidak bisa dihukum, dan kalau tidak ada aturan yang menetapkan hukuman, maka orang tidak boleh dihukum. Nah, dalam istilah Islam disebut la jarimata wala uqubata illa binas. Artinya tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya ketentuan dari syariat. Nah, sumber-sumber hukum pidana Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 15 yang artinya, dan kami tidak akan menghukum suatu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, maksudnya adalah Allah tidak akan menghukum orang kalau belum ada aturan dan penjelasannya. Nah, selanjutnya ada hadis Nabi, diriwayatkan oleh Daruqutni, yang artinya Allah sudah menetapkan hukum-hukum, maka jangan kamu langgar. Nah, bagaimana penerapannya? Dalam hukum pidana Islam, asas legalitas berlaku seperti ini. Yang pertama hudud, yaitu hukuman tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya zina, hukumannya dengan cambuk atau rajam. Mencuri, hukumannya potong tangan. Terus tidak bisa ditambah atau dikurangi karena sudah ada aturan tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kisos atau diat, yaitu balasan setimpal atau tebusan. Contohnya membunuh dengan sengaja, dibalas dibunuh juga. Terus melukai orang, dibalas setimpal atau ganti rugi. Nah, hukuman sudah jelas ditentukan. Nah, selanjutnya ta'zir atau hukuman mendidik atau fleksibel. Nah, tidak ada hukuman baku dari Al-Qur'an dan hadis. Terus hakim atau penguasa yang menentukan sesuai kondisi, contohnya penjara, denda, nasihat, atau hukuman sosial. Nah, terus tapi tetap berdasarkan syariat, bukan seenaknya hakim.
Nah, kesimpulannya, hukum pidana Islam atau fikih jinayah merupakan aturan syariat yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, serta melindungi 5 pokok utama kehidupan, yaitu maqasidus syariah. Nah, jarimah terbagi menjadi 3, yaitu hudud dengan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, qisas yang berhubungan dengan jiwa dan anggota badan, serta ta'zir yang hukumannya diserahkan kepada hakim sesuai kemaslahatan. Nah, asas legalitas dalam Islam menegaskan bahwa tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali berdasarkan nas syariah. Sumber hukum pidana Islam berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan ijtihad ulama. Dalam penerapannya, hudud dan qisas bersifat tetap, sedangkan ta'zir lebih fleksibel. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mengutamakan keadilan dan kemaslahatan, sehingga relevan ditetapkan sepanjang masa. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.